Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan berbagi cerita tentang cara memperbaiki jendela kamar mandi plastik yang engselnya lepas. Nah, ini ya, yang atas masih bagus, tapi yang bawah lepas karena keropos ya. Ini plastiknya nggak bagus, jadi lepas. Ini engselnya lepas tuh. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Pintu ini tidak usah dibuka, kita buka saja engsel yang lepas ini. Nah, engsel ini kita buka yang lepas ya. Yang kita butuhkan adalah obeng. Kita buka engselnya ya, pakai obeng. Nah, ini obeng. Engselnya yang kita buka ya, engsel rusak saja ya, yang posisi keropos tadi. Yang masih bagus nggak usah dibuka. Ini bisa kita kerjakan sendiri, nggak harus panggil tukang. Karena kalau manggil tukang ya kita harus keluar biaya lagi ya, mungkin 50.000 atau 100.000 untuk bayar tukang. Jadi kita coba sendiri ngerjain apa yang bisa kita kerjakan di rumah. Itu namanya slow living. Jadi hidupnya tuh penuh kegiatan, dikerjakan sendiri, nggak nyuruh orang. Namanya slow living, atau bisa juga frugal living, hidup seadanya. Kerjain aja daripada rebahan sepanjang hari. Kalau lagi di rumah, semua orang kan punya kerjaan ya, tapi ketika lagi di rumah ya apa yang bisa dikerjakan, kerjakan sendiri. Nggak harus diupahkan ke orang lain gitu. Kalau kita bisa ngerjain sendiri, kita kerjakan. Ada sih yang nggak bisa ya, kita panggil tukang gitu. Yang bisa ya bisa kerjakan sendiri. Ini udah lepas tuh 2, 3, 4. Ada 5 ya sekrupnya. Ada 5 sekrupnya. Nah, berikutnya kita buat mal baru. Untuk buat mal baru kita butuh spidol untuk memberi tanda lubang-lubang dari engsel-engsel ini supaya posisinya rapi. Nah, sekarang kita akan mencari posisi baru dari engsel ini. Tapi pinggiran ini kan ada plastik yang menonjol ya, yang akan menghalangi engsel ini nempel nanti. Nah, jadi kita harus kikis dulu ini. Kikis dengan pisau ya. Ini pisaunya. Ini harus kita kikis supaya nanti engsel bisa nempel di sini. Kita kikis dulu. Supaya nanti engsel ini bisa menempel di sini. Karena kalau tidak kita kikis, ini nggak bisa nempel nanti, nggak bisa nempel ke kusennya. Sekarang yang harus kita siapkan bornya. Kenapa harus dibor? Supaya rapi. Nanti waktu masang skrup itu lebih mudah. Kalau kita tidak pakai bor ya, nanti pasang skrupnya ke dalam daun jendela tuh susah. Nah, kita cari
mata bor yang kecil, yang ukurannya kalau bisa lebih kecil daripada skrupnya. Nah, kenapa? Karena kalau ukuran mata bornya lebih besar dari skrupnya, nanti dia kurang kuat, kurang mencengkram, efeknya nanti engselnya mudah lepas. Jadi kita cari ukuran mata bor yang kalau bisa lebih kecil daripada skrupnya. Nah, kita coba dulu. Ini ya kecil sekali, nih kecil sekali. Kita pasang dulu. Jangan lupa dikencangkan ya, mata bor itu harus kencang, nanti dia bisa lepas kalau tidak kencang. Kita kencangkan, ini harus dikencangkan ya, ada alatnya ini langsung nempel, kita kencangkan dulu. Sekarang kita mulai ngebor. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Nah, sekarang kita mulai ngebornya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Sekarang kita mulai pasang. Tentu kita butuh ini engselnya tadi, ini obeng, dan skrupnya. Jangan lupa skrupnya. Sudah terpasang satu. Nah, sekarang sudah terpasang rapi kan. Berikutnya kita buat mal di posisi kusen ya, karena kusennya itu udah jelek ya, karena plastik ya, mungkin mengalami ya biasalah ya, jangka waktu 15 tahun seperti ini. Nah, sekarang kita buat mal baru untuk engsel yang nempel ke kusen pakai spidol ya. Ini pakai spidol kita buat sini. Sudah kita buat mal
spidolnya tuh kalau bisa yang bagus ya runcing ujungnya, biar malnya kelihatan bagus sih. Kita bor lagi, ini sudah satu, dua, tiga, empat, lima, ada 5. Sekarang kita bor di sini, kita pakai bor lagi ya, karena kita akan bornya masih yang tadi ya, kan belum dilepas. Ini mata bornya kecil, kita bor lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bor sesuai tempat spidol tadi, ada 5 titik. Oke, untuk keamanan kita matikan dulu bornya. Sekarang kita pasang, bisa mulai kita pasang. Ini kita pasang, bismillah. Ini kita bisa mulai pasang. Kita pasang screw pertama dulu, nanti yang lain akan ikut. Bismillah, mau ya. Tuh, sudah terpasang 1, masih ada 4 lagi ya. Terus kita pasang terus. Berikutnya lagi. Kita pasang ya. Bismillah. Tadi yang bawah, sekarang yang atas kita pasang. Nah, sekarang sudah selesai. Kita lihat ya. Ini sudah rapi kan? Nih. Sudah rapi. Tuh. Sudah terpasang lagi. Jadi engselnya engsel itu hanya 2 ya. Ini kebanyakan zaman sekarang pintu kamar mandi itu plastik ya. Bukan zaman sekarang sih, sudah 30 tahun terakhir kayaknya ya. Nah, ini kan keropos kan. Ini banyak kasus nih keropos ya, walaupun dia plastik dia juga mengalami kerusakan. Ini sudah terpasang lagi, kita naik kan, posisinya kita naikkan ya kan. Ini misalnya 2, kita coba tutup, apakah bisa rapi? Tuh, rapi kan, rapat sininya. Demikianlah cerita pagi ini, semoga bermanfaat. Kalau suka, like ya. Jangan lupa subscribe dan share supaya saya makin rajin buat videonya. Selamat pagi.